Oke, baik. Kita pada saat ini akan belajar mengenai himpunan. Untuk yang pertama, kita belajar tentang definisi dari himpunan tersebut. Himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi, di sini ada kata kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Ya, sebagai contohnya, kita perhatikan kumpulan hewan karnivora. Jadi di gambar ini ada beberapa hewan, misalnya harimau, anjing, burung elang, buaya, dan ikan hiu. Jadi kelima jenis hewan ini adalah termasuk dari hewan karnivora dan mereka berada dalam satu kelompok, yaitu kelompok hewan karnivora. Sehingga contoh dari hewan ini adalah atau kumpulan dari hewan ini adalah termasuk contoh dari himpunan, yaitu himpunan hewan karnivora. Jadi itulah contoh dari himpunan tersebut. Ya, kita lanjut kepada contoh berikutnya, yaitu himpunan tumbuhan monokotil. Ya, kita perhatikan di sini ada 4 tumbuhan. Yang pertama adalah tebu, berikutnya padi, bambu, dan pisang. Jadi, keempat tumbuhan ini tergolong dalam kelompok tumbuhan monokotil. Jadi, dalam kelompok ini disebutlah himpunan tumbuhan monokotil. Contoh yang lain, himpunan bilangan ganjil. Jadi, dari tabel ini nampak bahwa terdapat angka ganjil yang berada di antara 1 sampai 100, yaitu 135 sampai 99. Jadi, kelompok bilangan ganjil ini atau angka ganjil ini adalah termasuk dari himpunan bilangan ganjil. Jadi, seperti itulah contoh dari himpunan. Mudah-mudahan dari 3 contoh yang saya berikan ini bisa dipahami mengenai definisi dari himpunan. Jadi sekali lagi ya, himpunan itu adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Oke, kita lanjut. Sekarang kita membahas tentang unsur-unsur dari himpunan tersebut. Ya, yang pertama, unsur-unsur himpunan yaitu anggota himpunan atau sering disebut dengan elemen himpunan. Anggota himpunan atau elemen himpunan adalah objek pembentuk himpunan. Oke ya. Jadi kalau misalnya dikatakan pembentuk, berarti himpunan tersebut terbentuk oleh objek atau anggota-anggota himpunan. Ya, kita perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, rambutan adalah anggota himpunan tumbuhan dikotil. Jadi, kalau kita perhatikan rambutan ini adalah termasuk dalam anggota dikotil. Oke? Berarti rambutan ini pembentuk dari himpunan tumbuhan dikotil. Karena ada di dalam kelompok tumbuhan dikotil tersebut. Kita lanjut contoh yang kedua. Angka 4 adalah anggota, ya. Ini ya, anggota dari himpunan bilangan genap. Jadi sudah jelas kepada kita bahwa 4 itu adalah bilangan genap. Jadi termasuk di dalam kelompok atau himpunan bilangan genap ya. Jadi itu salah satu anggota dari bilangan genap adalah 4. Sehingga 4 itu termasuk dari himpunan bilangan genap. Ya, kita lanjut. Yaitu notasi dan lambang. Biasanya himpunan itu dinyatakan dengan huruf kapital, ya. Misalnya ini huruf A, B dan sebagainya. Dan dinyatakan di antara kurung kurawal, ya, dinyatakan di antara kurung kurawal. Ya, contoh himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil.
Jadi kalau kalimat ini ditulis, yaitu himpunan A, jadi ini A ini ditulis dalam huruf kapital, baru dibuat tanda sama dengan, baru dibuat kurung kurawal. Oke. Baru ditulis anggotanya, apakah yang termasuk dari bilangan ganjil tersebut, yaitu 1, 3, 5, 7, sampai seterusnya. Jadi banyak sekali. Oke, baru ditutup dengan kurung kurawal. Jadi seperti inilah cara penulisan dari himpunan tersebut. Berikutnya, angka 1 ini adalah termasuk anggota dari A, seperti yang sudah kita sebutkan dari atas tadi. Oke, anggota dari himpunan A, maka bisa ditulis menjadi 1 ini adalah elemen dari himpunan A. Ini dibaca elemen. Berikutnya, 2. Apakah ada 2 di himpunan A ini? Ternyata tidak. Maka 2 bukan anggota dari himpunan A. Maka ditulis 2 itu bukan elemen dari A. Jadi tadi tanda elemen tadi baru dicoret. Berarti itu artinya bukan elemen. Oke. Itulah unsur-unsur dari himpunan tersebut. Ya, kita lanjut. Yaitu jenis-jenis himpunan. Oke, yang pertama, himpunan semesta. Yaitu himpunan yang mengandung semua. Ya, ini ya. Jadi kata kunci ini adalah semua, kata kuncinya semua. Yang mengandung semua anggota himpunan yang dibicarakan dan dinotasikan dengan S. Sekali lagi ya, himpunan semesta adalah himpunan yang mengandung semua anggota himpunan yang dibicarakan dan dinotasikan dengan S. Oke, kita perhatikan contohnya. Contoh, diketahui himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Diketahui himpunan B sama dengan 2, 4, 6, dan seterusnya. Maka, himpunan semestanya adalah S. Ya, ini tadi simbol atau notasi dari himpunan semesta, yaitu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Atau dengan kata lain adalah seluruh anggota dari himpunan tersebut. Jadi ini semua ini ada di dalam himpunan A dan himpunan B. Jadi itulah himpunan semesta. Semua anggota ada di dalam. Oke. Kita lanjut, yaitu yang kedua, himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Oke, ini ya, tidak mempunyai anggota. Dan dinotasikan dengan kurung kurawal atau bulatan dengan satu coretan. Oke, bagaimanakah yang dimaksud dengan tidak mempunyai anggota? Nah, kita perhatikan ya. Contoh. Oke ya, contoh himpunan bilangan genap yang tidak habis dibagi 2. Oke, kita perhatikan. Bilangan genap yang tidak habis dibagi 2. Sekarang pertanyaannya, apakah ada bilangan genap itu yang tidak habis dibagi 2? Yaitu tidak ada. Kenapa? Karena bilangan genap itu pasti habis dibagi 2. Oke, jadi karena bilangan genap itu tidak ada yang tidak habis dibagi 2, maka himpunan tersebut dikatakan himpunan kosong. Artinya tidak ada anggotanya sama sekali. Oke, kita lanjut. Ya, yang ketiga, himpunan terhingga. Oke, bagaimanakah yang dimaksud dengan himpunan terhingga? Himpunan terhingga itu adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga. Oke ya. Jadi banyak anggotanya itu terhingga. Dengan kata lain itu adalah terbatas. Oke, coba kita perhatikan contohnya. Contoh, himpunan A, kucing, kambing, terenggiling, anjing. Oke ya. Jadi dari himpunan A ini itu terbatas hanya terdiri dari 4 anggota. Oke ya. Ini
ini ditandai dengan tidak adanya tanda titik-titik. Ya, biasanya kalau ada tanda titik-titik itu artinya himpunannya itu, anggota himpunan itu tidak terhingga atau banyak sekali, tidak terbatas. Oke, coba kita lihat lagi himpunan B. Ya, himpunan B yaitu X, ini dibaca X di mana X bilangan asli kurang dari 7. Sekali lagi ya. Himpunan B yaitu X di mana X bilangan asli kurang dari 7. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, bilangan asli yang kurang dari 7 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Jadi anggotanya itu terbatas hanya sampai 6 atau terdiri dari 6 anggota. Itu bilangan asli kurang dari 7. Jadi itu bisa kita perhatikan bahwa anggotanya itu memang terbatas. Itulah yang dimaksud dengan himpunan terhingga. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya kita masuk pada himpunan tak terhingga. Berarti kalau ada terhingga tadi, di sini ada himpunan tak terhingga. Oke. Himpunan tak terhingga itu adalah himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga. Ya, tadi kalau di atas terbatas, berarti di sini banyak anggotanya tak terhingga. Oke ya, berarti tidak terbatas banyaknya. Oke, kita perhatikanlah. Contoh, himpunan A, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau titik-titik. Berarti 1, 2, 3, titik-titik, itu artinya banyak sekali anggotanya sampai tak terhingga. Ya, tidak terbatas. Oke, kita perhatikan yang kedua. Himpunan B. Himpunan B. X, di mana X besar dari 0. X itu adalah bilangan genap. Jadi kalau misalnya X itu bilangan genap, berarti X ini tadi bilangan genap, itu X itu besar dari 0. Berarti bilangan genap yang besar dari 0. Apa saja bilangan genap yang besar dari 0 itu banyak sekali ya. Misalnya misalnya 2, 4, apalagi 6, 8, 10, 12 dan seterusnya, banyak sekali ya, banyak sekali tak terhingga. Nah, itulah contoh dari himpunan tak terhingga. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasannya. Iya. Sekarang kita masuk pada himpunan yang kelima, yaitu himpunan ekuivalen. Ya, himpunan ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B. Ya, bila NA sama dengan NB. Oke, NA di sini itu artinya apa? N itu menandakan banyak anggota dari suatu himpunan. Jadi kalau misalnya NA, berarti itu banyak anggota dari himpunan A. Demikian juga NB, banyak anggota dari himpunan NB. Oke ya, jadi seperti ini. Kalau misalnya himpunan A, 2, 5, 7, 11 itu berarti anggotanya itu terdiri dari 4. Maka NA-nya adalah 4. Berikutnya B, himpunan B, itu terdapat juga 4 anggota atau NB-nya adalah 4. Oke, jadi bagaimana yang dikatakan dengan ekuivalen? Yaitu ketika banyak anggota yang satu dengan himpunan yang satu itu banyak anggotanya sama. Sehingga di sini maka NA itu sama dengan NB atau himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Kenapa? Karena sama-sama banyak anggotanya yaitu 4. Oke. Sekarang kita lanjut kepada jenis himpunan berikutnya. Ya. Yaitu himpunan bagian. Oke, bagaimanakah yang dimaksud dengan himpunan bagian? Ya, kita perhatikan. A, ya, himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Ya, himpunan bagian dari B. Bila setiap anggota A adalah anggota B. Oke ya. Bila setiap anggota A, berarti setiap anggota ini artinya adalah semua anggota A adalah anggota B. Oke ya. Ditulis himpunan A adalah himpunan bagian dari B, atau dibaca himpunan A adalah subset
dari B. Ya, subset dari B. Contoh, kita perhatikan. Himpunan A, anggota-anggotanya adalah 2, 5, 7, 11. Dan himpunan B, anggota himpunannya adalah 2, 5, 7, 11. Oke ya. Maka, himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Oke ya. Jadi di sini nampak bahwa anggota A itu, semua anggota A ini terdapat di anggota B. Ya. Semua anggota A terdapat di anggota B. Oke, maka disebut dengan A himpunan bagian dari B atau himpunan A subset dari B. Oke, sekarang ada istilah lain yaitu subset murni. Ya, subset murni. Contoh, kalau misalnya kita perhatikan di sini, A subset murni dari B, yaitu bila setiap anggota A, oke ya, bila setiap anggota A ini adalah anggota B, oke ya. Jadi setiap anggota A adalah anggota B dan ada anggota B bukan anggota A, oke ya. Jadi ada anggota B bukan anggota A, maka ditulis A, himpunan A subset murni dari himpunan B. Jadi bukan seperti yang di atas tadi. Kalau dia subset murni, yaitu setiap anggota A itu adalah termasuk anggota B. Tetapi ada dari anggota B ini yang bukan termasuk dari anggota A. Oke ya. Ya. Selanjutnya, kita bisa melihat berapa banyaknya himpunan bagian. Ya, kita bisa melihat atau menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Caranya itu, banyaknya himpunan bagian dari himpunan A, bila NA, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N. Jadi caranya adalah mencari himpunan bagian dari A itu adalah banyaknya himpunan bagian dari A, ya. NA tadi adalah banyaknya anggota himpunan A. Maka banyaknya himpunan bagian dari himpunan A itu adalah 2 pangkat N, atau istilahnya adalah 2 pangkat banyaknya anggota dari himpunan A tersebut. Nah, seperti itulah cara menentukan banyaknya himpunan bagian dari A. Sekali lagi ya, menentukan banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N, atau 2 pangkat dari banyaknya anggota himpunan A. Jadi itulah beberapa cara untuk menentukan himpunan bagian, bagaimana juga yang dimaksud dengan subset murni, dan juga bagaimana cara menentukan banyaknya himpunan bagian. Oke ya, kita lanjut. Berikutnya adalah himpunan sama. Himpunan sama. Himpunan sama itu adalah himpunan A dan B, 2 himpunan sama bila setiap anggota A adalah anggota B dan setiap anggota B adalah anggota A. Jadi sama ya. Setiap anggota A adalah anggota B dan setiap anggota B adalah anggota sama. Kita perhatikan. Himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika himpunan A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Artinya setiap anggota A itu ada B, dan juga B itu adalah setiap anggota B itu adalah termasuk juga anggota A. Jadi itu sama ya, himpunan sama. Berikutnya, himpunan kuasa. Himpunan kuasa. Bagaimana yang dimaksud dengan himpunan kuasa? Yaitu himpunan kuasa dari A ditulis PA. Ini lambangnya atau notasi ya, P, yaitu himpunan kuasa dari A.
Oke ya, kita ulang. Himpunan kuasa dari A ditulis PA adalah himpunan semua himpunan bagian dari A. Oke ya, sekali lagi. Himpunan semua himpunan bagian dari A. Oke, jadi himpunan semua dari himpunan bagian. Oke ya, kita perhatikan. Bila NA sama dengan K, artinya banyaknya anggota himpunan A ini adalah K, sebanyak K, maka banyaknya himpunan kuasa dari A, oke ya, banyaknya himpunan kuasa dari A itu sama dengan 2 pangkat K. Ya, 2 pangkat K. K itu tadi adalah banyaknya anggota dari himpunan A. Sehingga banyaknya himpunan kuasa yaitu 2 pangkat K atau 2 pangkat banyaknya anggota dari himpunan A tersebut. Itulah yang dimaksud dengan himpunan kuasa. Oke, jadi demikian saja materi kita pada saat ini, yaitu mengenai definisi dari himpunan, unsur-unsur dari himpunan, dan juga jenis-jenis dari himpunan. Oke, demikian saja dan sampai jumpa pada pertemuan atau pelajaran berikutnya. Oke, terima kasih.